Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq wa nudu an bil jannah urishumuha bima kuntum ta'malun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya. Pagi yang penuh rahmat dan barakah ini Allah masih takdirkan kita. Kita telah diterima di rumahnya, diizinkan untuk rukuk dan sujud kepadanya. Dengan segala permasalahan kehidupan kita telah kita aturkan. Mudah-mudahan tiada permohonan dan doa kita kecuali senantiasa dikabulkan olehnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita di jalan hidayah. Karenanya mari kita berjuang keras agar hidayah yang telah menjadi kita selama ini agar tetap istiqomah menghantarkan segala aspek hidup dan kehidupan kita, jika dan pasti suatu saat kita akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam kondisi yang husnul khotimah. Saat ini demikian kita merasakan kehidupan yang sangat luar biasa. Banyak orang bisa memberikan contoh, tapi nggak sebanyak orang yang sanggup menjadi contoh. Sama kami? Nggak sama ya? Oh iya. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh yang nggak semudah. Nah, karenanya hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Ada orang yang memang benar-benar menjalani dan menjawab ujian kehidupan. Ada yang cuma menganggap dirinya telah menjalani kehidupan. Ada satu pertanyaan di Al-Quran, bisa dibuka di surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan 3, surat 29 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiba
ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa dirinya bebas mengatakan aku sudah beriman, padahal dia belum diuji. Kualitas apapun bentuknya, baik ilmu, kemampuan berinteraksi, bersosial, berbisnis, apa saja, diakui, tersertifikasi, mendapatkan apresiasi, tergantung dari orang itu lolos dan lulus ujian. Belum cukup cuman aku sudah begini, buktinya yes, pokoknya sudah. Nah, Allah meyakinkan kita, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, di sini kenapa kok Allah itu jauh sebelum kita ada sudah menyiapkan surga dan sekaligus juga neraka. Karena itu menjadi kompensasi dari setiap hamba Allah yang lulus dan tidak lulus menjawab ujiannya. Karena Allah dengan bersumpah, ayat yang kedua mengatakan, ayat yang ketiga, dan sungguh benar-benar, sungguh pasti kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Kalau ujian kekerasan fisik, generasi awal dulu lebih. Sampai Rasul mengisahkan, ketika engkau berat saat ini dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, lihat generasi sebelumnya. Ada orang dibelah, digergaji tubuhnya dari atas ke bawah, dan seterusnya. Sehingga dengan ujian itu, apa kata Allah? Allah ingin tahu siapa di antara kalian itu yang jujur dan siapa di antara kalian itu yang dusta. Kita tidak menunjuk seseorang, tapi sifat dan karakter yang Allah maksud gak mungkin lepas dari pengawasannya. Apalagi sistemnya Allah luar biasa. Allah sendirilah ta'khudhuhu sinatun. Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Sementara sistem terus berjalan. Kemanapun kita pergi nggak mungkin lepas dari pengawasan. Al-Quran surat 50 ayat yang ke-18. Bukankah di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ada malaikat? Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali semua tercatat di sisinya. Karena Allah menempatkan pengawas yang mengawasi kita dari jarak yang paling dekat. Raqibun atid. Makanya kemudian Rasul menyampaikan kepada kita sebagai motivasi, inna shidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya benar, jujur, ucapannya, perbuatannya pasti menghasilkan orang yang jujur itu, orang yang benar itu suatu amal kebajikan saja. Wa innal birra yahdi ila jannah. Dan setiap kebaikan pasti menghantarkan pelakunya sedetik demi sedetik, sejengkal demi sejengkal menuju ke surga. Inna rajula la yasduqu hatta indahu siddiqan. Sesungguhnya bagi seseorang yang senantiasa berperilaku jujur, di redaksi yang lain ada kalimat wa yataharra, dan berkata dengan kejujurannya, maka Allah tulis di sisinya sebagai orang yang senantiasa benar, jujur. Sementara kalau di
redaksi yang lain ada kalimat wa iyyakum wal kadhib. Jauhi kalian, hindarkan kalian dari perilaku dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena setiap kedustaan itu pasti menghasilkan perilaku yang maksiat, perilaku yang dosa, fujur, segala hal yang mempengaruhi orang itu melaksanakan suatu dosa. Wa inna fujura yahdi ilan nar, dan setiap perilaku fujur pasti menghantarkan pelakunya menuju neraka. Wa inna rajula yakdibu hatta indallahi kadzdzab, dan bagi orang yang senantiasa berperilaku dusta dan melaksanakan dosa-dosa, maka di sisi Allah dia tertulis sebagai sang pendusta. Nah, hidup kita dihadapkan dalam dua hal. Kepada siapa kita berkiblat? Mengidolakan seseorang layak dan pantas sesuai dengan keinginan hati nurani seseorang. Ada yang tampilan di televisi menyentuh kolbu, saat itu juga generasi mengikuti. Gaya anak-anak muda sesuai dengan keinginan. Tapi yang Allah minta kepada kita, manusia dimanapun dia berada, zaman kapanpun juga. Surat 33 ayat 21, mari kita coba. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pasti, sungguh benar-benar telah ada pada diri kalian, pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Apa yang tidak kita dapatkan pada diri Rasul? Kekurangan di sektor mana? Sikap dan perilaku yang tidak rahmah barangkali tidak kita temukan. Tapi manusia dimanapun di muka bumi ini yang kita sempat terkagum-kagum, selama ini barangkali cuma pujian yang kita arahkan kepadanya, tidak jarang membawa diri kita kecewa ketika suatu saat menemukan hal yang negatif pada dirinya. Nah, Rasul gak akan mungkin Allah menyuruh kita untuk mengambil idola kalau Allah sendiri tidak menjamin akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Nah, Rasul tidak hanya mengajarkan bab akhlak, tapi Rasul menjadi contoh tentang akhlak. Kalau manusia sekarang barangkali pandai luar biasa, tapi di balik kepandaiannya mungkin sikapnya berbeda. Tapi Rasul, Masya Allah, luar biasa. Sampai Rasul inti dakwahnya apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak sudah ada, kita sudah memiliki, kita sudah menjalankan. Namun barangkali di luar sadar atau terpedaya dengan keadaan. Bisa jadi karena goyah, karena keimanan, agak luntur akhlak seseorang. Diberikan jabatan, ada yang nggak tahan pada jabatan milik Allah. Ada yang gak amanah, contoh Fir'aun. Sampai pada puncaknya dia mengalami yang lebih puncak lagi kayaknya.
Wa qala ana rabbukumul a'la. Sampai dia mengatakan kepada rakyatnya, aku adalah Tuhan yang maha tinggi bagi kalian. Diberikan harta yang melimpah, Qarun berbangga, bukan bersyukur dengan hartanya. Nah, Rasul kita dengan akhlak yang mulia menjadi contoh tentang akhlaknya. Ketika ditanya seperti apa akhlaknya Rasul, karena khuluquhul Qur'an. Kalau kita ingin mengikuti akhlaknya Rasul, kata Aisyah, dia tidak ubahnya seperti Quran berjalan. Kemanapun pergi, disitulah menjabarkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, betapa indahnya ketika kita berkiblat kepadanya. Saat ini problematika anak bangsa pasti akan selesai jika semuanya kembali pada konsep yang Rasul pernah berikan kepada kita. Indonesia bukan tidak banyak orang yang pintar. Berapa yang dilahirkan dari sekolah-sekolah dan kampus-kampus setiap tahunnya mencetak generasi pintar. Tapi barangkali yang sangat kita butuhkan di samping pintar adalah orang yang senantiasa benar. Mungkin nggak pati pintar, nggak seberapa, asal dia benar. Tapi kalau sudah nggak pintar, nggak benar, apalagi jelas nggak benar, tapi pintar, mungkin yang terjadi adalah akumulasi dosa, dusta, dan seterusnya. Nah, konsep yang Rasul tawarkan kepada kita, coba lihat, konsep masjid ini bisa membangun keutuhan anak bangsa. Milik siapakah masjid ini? Milik siapa? Milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Al-Quran surat Jin ayat yang ke-18. Allah menyatakan, dan bahwasanya semua masjid di muka bumi ini adalah miliknya Allah. Karena itu jangan engkau aktivitas di dalamnya kecuali hanya menyembah kepadanya. Jangan ada yang lain. Artinya kalau konsep masjid ini kita bawa ke tengah masyarakat untuk membangun keutuhan anak bangsa dan membangun keharmonisan kesejahteraannya, Masya Allah, luar biasa. Ini milik Allah, walaupun ada takmir berada di lingkungan. Coba lihat, kita nggak merasa memiliki, sehingga mau ngapain-ngapain dengan masjid ini, tanya dulu kepada Allah. Ya Allah, sebentar lagi masuk waktu sholat. Kata Allah, kumandangkan adzan jika sudah ada waktu. Ya Allah, boleh orang-orang masuk ke dalam masjid, boleh tata hati, bersihkan fisiknya, sucikan, seterusnya, tutup aurat yang pantas, dan seterusnya, menghadap kiblat, dan seterusnya. Semuanya ditata nabi. Nah, kalau saja kita ini semua merasa bahwa hidup ini cuma dititipi amanah oleh Allah, tapi karena sebagian manusia merasa dan menganggap dirinya memiliki, ini yang menjadi masalah. Diberikan amanah merasa itu miliknya, ya jadinya bukan amanah yang dikerjakan. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, nimbun beras. Suruh ngangkat maling, ya ternyata dia sendiri maling. Ya ini jadi masalah. Ya memang kadang ada benarnya sih. Ketika ingin
orang kampungnya, jadikan orang nakal itu sebagai pengatur di situ. Ya mungkin. Tapi yang berbahaya kalau dia sendiri menjadi gembongnya. Kenapa? Kemudian merasa memiliki dia. Coba kalau kita semua ini jangan merasa memiliki, karena memang kita nggak punya. Apa sih yang kita miliki? Tubuh juga bukan milik kita. Buktinya kita nggak pernah kan merasa siapa yang merasa ngotot kukunya diri. Ini kuku nempel di tubuh kita, tapi ternyata bukan milik kita karena kita nggak mampu mengendalikan kalau tidak Allah yang berkehendak. Coba falsafah memiliki dan dititipi, coba lihat. Bapak Ibu kan pernah menjadi tukang parkir. Pernah nggak jadi tukang parkir? Memarkirkan pernah ya? Ya. Oh, parkir dewi. Tapi kalau parkir di tempat umum itu, coba lihat juru parkir. Mobilnya buahnya, mereknya bermacam-macam, mulai yang paling bagus sampai yang biasa. Nggak sombong dia. Mulai dari kosong dia duduk santai. Datang satu di sampul diarahkan sampai penuh biasanya. Kemudian diambil satu persatu sampai habis, nggak sedih. Ya. Kenapa? Bukan miliknya. Nggak ada tukang parkir datang mobil satu kemudian pakai selfie, update status, nggak ada. Ya. Jadi TV dia mas. Bahkan yang hebatnya lagi mobil yang terbaik sampai mobil jelek, adil dia memperlakukannya, menjaga keamanan dan keselamatannya. Bahkan ketika mobil diambil 3.000 sama, nggak mungkin Alphard 30.000 gitu. Ya 3.000, cedol 3.000, pickup 3.000. Ya, Masya Allah, adil dia. Nah sementara ada di antara manusia yang nggak adil dalam hidupnya, mumpung ada kesempatan dan seterusnya. Nah saya kembali untuk membangun keutuhan dan keharmonisan anak bangsa yang kita Bhinneka Tunggal Ika, beragam berbeda-beda tapi satu jua. Coba lihat, ayo kita bangga menjadi orang Islam. Seperti apa konsep masjid apa konsep masjid? Inti masjid adalah untuk sholat. Ya. Yang pertama, sholat itu syah jika telah masuk kepada waktu sholat. Misalnya nanti jam 6 Pak Toto Anda kira-kira jadi masalah? Jadi masalah, belum masuk waktu sholat kok Anda. Allah tempatkan dan tetapkan untuk adzan dalam sehari semalam ini sudah diatur, ditata. Coba Allah menyiapkan sarana dan prasarananya dengan perputaran sirkulasi planet-planet yang semuanya bisa dihitung ketetapannya, sehingga kita bisa menikmati hasilnya untuk waktu sholat rutin sepanjang tahun. Tetap nggak? Coba kalau misalnya Allah merubah sedikit kan bulan, cobalah kamu berhenti dulu 1 menit aja nggak bergerak, kira-kira yang terjadi dengan dunia Allah Masya Allah luar biasa. Betapa agungnya Allah yang maha agung, dan kita manusia yang papa dan lemah ini tersanjung dan disanjung oleh yang maha agung. Misalnya Pak Ketua Takmir hari ini dipanggil menghadap Pak Wali Kota dengan surat resmi lagi. Kira-kira ragu nggak Pak Takmir? Wah ragu, langsung minta dikawal sama Takmir yang lain dengan pakaiannya rotok-rotok pantas, biasanya paling pantas Pak Wali Kota. Tinggi mana Pak Wali Kota sama Allah
Allah memanggil kita bukan hanya sekali-sekali seperti Pak Wali Kota saya selama hidup belum pernah dipanggil. Tapi Allah sehari memanggil kita 5 kali. Bangun tidur, kita langsung dipersilakan menghadap. Tengah hari di antara kesibukan kita berkeringat, sekali lagi kamu silakan laporan, ajukan proposal berikutnya. Sore hari waktu asar, barangkali ingin rehat sejenak, karena Allah bersiap menunggu. Maghrib yang menjadi batas antara siang ke malam, Allah juga sudah suci. Isya mau tidur, laporan lagi. Masya Allah. Yang waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya bagi orang yang beriman itu, waktu sholat menghadap Allah telah ditetapkan waktunya sehari 5 waktu, itu yang wajib. Kita belum puas, silahkan cari yang tambahan-tambahan. Allah gak pernah melarang. Bahkan yang mutlak pun, misalnya jam berapa pun kita wudhu, habis wudhu kita sholat syukur wudhu, Allah silakan. Untuk apa sebenarnya? Masya Allah. Kenapa Allah tempatkan seperti itu? Saya dulu, ketika Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasul, ayo amali ahabbu ila Allah, amal seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kapan salat tepat pada waktunya? Ketika muadzin mengumandangkan azan. Ada apa? Semua kita butuh. Sebagai manusia, gak pernah lepas dari salah dan lupa. Pasti setiap kesalahan dan pasti perbuatan yang lupa, sadar ataupun tidak, sedikit atau banyak, mengandung nilai negatif atau dosa. Bapak Ibu merasa pernah melakukan dosa? Pernah merasa melakukan dosa? Sedikit atau banyak ya? Seberapa banyaknya? Nyesel ya. Kira-kira dosa itu ingin kita bawa menghadap Allah atau ingin dihapus maupun di dunia? Nah, salah satunya sholat itu menghapus dosa kesalahannya. Allah yang Maha tahu. Kita sendiri butuh, kadang kita nggak sadar. Ya Allah, ampuni dosaku, tapi dosa nggak ada. Ya kan? Ya Allah, aku ingin masuk surga, tapi diajak berjalan menuju ke tempat surga nggak berkenan. Jadi kita ini sering antara keinginan dan perbuatan itu bertolak belakang. Ya. Siapapun ketika kita tanya, Bapak, Ibu inginnya ke surga atau neraka? Jawabannya? Tapi ketika kita ajak sholat, saya sering ayo mas sholat dengan bahasa yang paling halus. Jawabannya kadang aneh dan aneh. Si mas, aku si kotor, terus bersih. Jadi sholat itu dulu bersih. Lalu mana yang siram tak teng? Loh, bukan itu yang maksud gula apa? Aku tak tobat. Loh, sholat itu bagian dari taubat. Juga Rasul pernah dengan pembelajaran dan bertanya, Al-aitu lau anna nahron bibabi ahadikum. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silom ini, redaksi ini, Rasul sampaikan seakan-akan Rasul sedang berhadapan dengan jamaah. Karena ini sabda Nabi, saya tirukan. Bagaimana menurut pendapat panjenengan semua? Jika setiap kita ini memiliki sungai yang ada di depan pintu kamar rumah masing-masing, sungai milik pribadi. Kalau di rumah itu misalnya ada 10 orang, berarti sungainya 10. Tsumma yaghtasilu fihi yawmin khamsan. Yang masing-masing mandi di sungai pribadinya setiap hari 5 kali dengan tata cara mandi yang sesuai. Nggak boleh numpang mandi di sungai saudaranya, nggak boleh. Ini milik privasi masalahnya. Tepat waktu.
sarana mandi dibawa semua, ya mulai dari atas ada sampo, ada odol, ada sabun mandi. Ya kalau dulu nggak ada sabun mandi ya pakai godong toro gitu ya. Yang dulu ya Pak. Ya. Untuk membuat kulitnya atau kuning sedikit itu dulu itu pakai godong toro. Mungkin yang agak muda-muda sekarang nggak kenal itu. Kalau yang sepuh-sepuh itu kenal. Ya. Ya kalau gosok gigi itu kalau kekali dulu sampai nyangkut botol. Botol digosok-gosok dengan waktu itu itunya semennya itu nanti dibuat gini itu. Begitu. Nah itu dalam rangka apa? Membersihkan. Ya. Cuman yang mau kita bersihkan sifatnya zahir, kelihatan. Yang Rasul maksud dari hadis yang saya bacakan tadi mau membersihkan jiwa, batin. Diibaratkan mandi di sungai bukan di lubang. Sungai itu airnya ngalir atau mana? Jernih atau budak? Saiki. Nek biyen niku kali itu mesti ya bening, ya kan? Makanya dulu yang kita yang sepuh-sepuh itu nggak perlu renang itu jauh-jauh, itu enggak. Jangan kali renang. Iya. Karena kali ini bening, lancar, ya umbo. Nah, bisa dibayangkan kalau kita bolot di situ, apa bolot? Ya. Bolot, terus kira-kira bolotnya ada di situ apa kentir? Oh kentir orang banyak yang ngalir kok. Nah makanya Rasul bertanya, hal itu berarti min daroni? Mungkinkah orang yang mandinya istiqomah, tepat waktu, dengan sarana prasarana semua dipakai dan seterusnya, ya, khusyuk tumonina. Ya mandi pun kan khusyuk tumonina. Ya. Terus saya bertanya, kira-kira masih ada kotorannya enggak? Kalau sahabat sepakat menjawab, la tudhi min daroni syai'an. Tentu ya Rasul, gak mungkin tersisa kotoran sedikit pun. Kadzalika mathalu shalawatil khams. Seperti itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu dalam sehari itu, yang huwa bihal khotoyah. Fungsi dan esensi yang paling utama adalah bisa menghapus dosa-dosa yang dia kerjakan keseharian. Namun ketika akidah seseorang masih belum mapan, ya. Kenapa kok Rasul itu 13 tahun di Mekah, ya. 13 tahun menanamkan akidah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan keimanan yang kuat sebagai fondasi, agar ketika fondasi keimanannya itu kuat, maka dia nggak akan goyah berada di mana saja. Makanya bangunan ini bisa utuh, bisa tetap tegak, itu disebabkan karena fondasinya yang kuat. Kalau fondasinya nggak kuat, nggak akan mungkin bangunan itu tetap tahan. Yang sudah kuat aja coba beberapa hari ini kita akan disuguhi kan musibah, banjir di mana-mana ya. Dan sebagainya. Nah, satu tadi konsep masjid tepat waktu. Yang kedua dan ketiga saya gabung, syarat sahnya sholat itu suci dari atas. Yang kedua, yang ketiga suci bersih dari tubuh, pakaian dan tempatnya. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tidak ada di antara saudaranya. Dan kita nggak pernah bertanya kepada saudara kita yang sholat bersama dengan kita, sampai musuh apa turun? Pak Budi sudah mandi junub apa belum? Kan enggak kan? Karena ukuran itu bukan antar manusia. Ini dengan Allah. Innamal a'malu binniyah. Amal seseorang berangkat dari niatnya. Yang tahu persis niatnya Allah. Walaupun orang itu pakaiannya luar biasa bagusnya, mungkin kopiahnya yang harganya 24 juta, itu baru kopiahnya. Ya. Sarungnya yang harganya sampai miliaran. Ya. Tapi terus sholatnya nggak wudu, jadi kan diterima.
sudah wudu, tapi pakaiannya yang kotor. Pada kata Allah, wafiyah berkata sucikan pakaianmu kalau sholat. Kadang-kadang kita ini rata-rata aneh, sholat dengan pakaian al-qadarnya, tapi nama risau pakaian cinta. Nah manten kira-kira mungkin manten pakai kaos oblong, enggak ya? Ya, tapi tidak jarang menghadap Allah. Padahal yang ngasih rezeki kita itu siapa? Nah, suci jiwa kita, suci fisik kita menjadi syarat konsep masjid. Apa maknanya? Hidup kita ini jangan dikotori oleh jiwa kita sendiri. Masya Allah, saudaranya punya penghasilan lebih, keburu dadanya. Ya Allah saya, padahal punya aku yang baru. Kok iso ya, omai kaya istana, aku sekontak. Tomone mungkin kursianya, wis Allah segalanya. Coba orang dalam dari mana saja masuk masjid, sandalnya dilepas, lepas. Mau yang datang itu pejabat siapa saja, hebat pejabat, sandal dilepas jodoh, nggak boleh. Masa pejabat nggak mungkin naik dengan sepatunya. Pak Takmir misalnya, cuma Pak Takmir, aku kan bebas sama Pak Takmir. Kenapa? Karena ini bukan milik takmir, bukan milik warga, milik Allah. Allah menetapkan masuk ke dalam masjid, sucikan segalanya, jiwa dan dohirnya, bersih. Ya Allah, ya. Coba ini halal, ini haram, pilih. Ini milikku, jatahku, ini bukan, gak usah diembat. Nah sekarang ini kan gak ngerti ya. Kita sering disuguhi di YouTube, kan kadang-kadang gak ditonton itu untuk dewe. Di YouTube kan untuk dewe kan. Iya. Oh karpe loh, aku karpe gak buka iku. Tapi kok ini misalnya ini dari Pak Anwar, terus nge-share ini dari, ya mau gak mau ya didelok dhisik, nek kepingin. Kadang-kadang ono ae beritanya sing gak jelas ini dan seterusnya. Misalnya di sana ada yang kelaparan, di sana ada yang belum dibantu, di sana korupsi. Ya hidup ini pilihan tadi itu tidak. Nah, kemudian setelah kita bisa bersihkan jiwa kita, bersihkan fisik kita, ini halal aja kalau misalnya nggak layak untuk kita konsumsi, kan Allah kan menyuruh kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal aja jika menjadikan kita nggak sehat, nggak nyaman, ya jangan. Apalagi ini yang nggak halal gitu. Nah Islam itu luar biasa. Misalnya kita lebih lihat tetangga sampai ke bab masak aja diaturkan dalam Islam. Ketika masakannya menyengat, tonggomu mampu, kayak orang lah, masuknya kuah itu bagi, tapi orang mana kuah itu, ya paling tidak mencicipi aja, ambune kan gitu. Nah Islam luar biasa, kasih sayang yang luar biasa diberikan kepada kita. Yang keempat dari bab sholat apa? Aurat adalah sesuatu aib yang tidak seharusnya aib itu muncul. Pernah kita bayangkan nggak seandainya dosa-dosa kita ini tidak ditutupi oleh Allah? Habis berbuat dosa muncul kayak ada indikator ini, atau habis berbuat pahala kemudian muncul kayak gini, sing seneng ya tukang begal pahala. Setiap orang pulang dari masjid dikuntit dari belakang, pahalanya dipegang. Nah Allah menyuruh kita menutup aurat kita. Apa maknanya? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika engkau menuju ke masjid, namanya untuk sholat.
Nah, kalau secara sosial saja kita bukan yang pantas, bagaimana dengan Allah? Yang terakhir, kebersamaan yang luar biasa dalam surat ini. Ini bisa diterjemahkan dalam kehidupan di luar sholat. Apa? Orang datang dari mana saja ke masjid ini, dan termasuk masjid yang lain. Mau berasal dari suku mana saja, ada kebiasaan yang barangkali berbeda. Ternyata masuk masjid, masuk musola, masuk langgar, masuk surau, tidak ada yang protes, semuanya menghadap ke kiblat. Ayo, ada yang pernah masuk sini saya minta sholat menghadap ke selatan, ada gitu kan? Ini mempersatukan bukan hanya umat Islam saja, tapi harus berangkat dari umat Islam. Apa? Konsep orang yang sholatnya benar pasti sosialnya nggak salah. Makanya yang lalu, Pak, gimana nih? Orang itu sudah rajin sholat, bahkan pengajian Pak nggak pernah berhenti, ikut terus. Tapi dengan tetangga jualannya senang mati gimana? Saya cuma bisa jawab, alhamdulillah masih mau sholat. Mudah-mudahan setelah sholat kemudian bergerak. Apa bergeraknya? Coba menyambungkan surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Surat 29 ayat yang ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Dirangkai dengan wa aqimis sholat, tegakkan sholat. Di antara dampak dan ciri orang yang sholatnya tegak, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang itu sholatnya khusyuk, kemu'minan, tepat waktu, pasti berdampak. Sosialnya nggak mungkin rendah, nggak mungkin jahat dengan tetangga. Karena salah satunya kan Rasul pernah bersabda gini, ada 3 kategori ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata yang baik, diam. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Allah menghormati kita, kita ini tamunya Allah. Sekarang pertanyaannya berbalik, apakah kita juga menghormati tuan rumah? Makanya semuanya sama, berbeda-beda tetapi satu jua, Bhinneka Tunggal Ika, diterjemahkan dalam konsep masjid. Konsep masjid ini bisa berdampak pada membangun keharmonisan antar umat hidup seagama, keharmonisan antar umat hidup beragama, keharmonisan antar umat hidup beserta penguasa pemerintah. Coba, Bhinneka Tunggal Ika ini umat Islam harus menjadi terdepan di sini. Masuk masjid, Allah nggak membedakan kasta. Walaupun mungkin secara sosial pejabat tinggi, tapi kalau masuknya belakangan, kira-kira menempati saf depan atau di belakang? Itu adil namanya. Nah, karena itu keadilan dan kecerdasan lagi sekarang ini, konsep masjid. Orangnya banyak. Kalau masuk waktu sholat, muadzin sudah menggunakan pemandangan iqamah. Sholatnya sendiri-sendiri atau berjamaah? Berarti ada imam, ada makmum. Imam sama makmum podo, amanah kepada Allah, cuma beda tugas saja. Ada yang selisihnya di mana
imam dipilih, makmum nggak ada pemilihan. Ada nggak pemilihan makmum? Ya. Makmum mau karakternya apa saja boleh. Misalnya ada makmum yang nyuwun sewu bisu, boleh nggak jadi makmum? Terus bisu kepingin jadi imam, boleh nggak? Nah, terus ya empon nih. Imam sudah memandangkan takbir, ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti padanya. Allahu Akbar. Kira-kira makmum ikut imam enggak? Tapi kenapa tadi itu? Suci jiwa, suci fisik. Misalnya imam sudah khusyuk lagi baca Quran, tahu-tahu yang di belakangnya guru imami ngantuk, terus imami menengahi. Yang di belakang tadi karena sangat cinta dengan imam, demi kecintaanku pada imam, masa imam ngantuk, naik dulu ya aku tambah ngantar. Dibatal apa? Makanya antara imam sama makmum harus nyawa. Ada gak imam terkadang rotok-rotok salah baca Qurannya? Ada gak imam terkadang lupa rakaatnya? Makmumnya menang apa? Ngeleng-ngeleng. Jadi imam gak boleh ego juga, karena imam juga manusia biasa di sini. Jika mungkin salah, dielengno, ya manuto kan gitu. Nah seringnya kita ini merasa sok. Kalau sudah berada di depan sing paling enggak. Iya di depan memang paling depan. Ya, bukan berarti paling hebat enggak, gitu. Ya kebetulannya diangkat jadi imam itu aman. Ya. Dan seterusnya. Nah karena itu mudah-mudahan dengan konsep masjid, dan kita harapkan semua masjid di muka bumi ini memiliki pandangan yang enggak terlalu jauh berbeda. Saya yakin Bhinneka Tunggal Ika itu akan bisa kita rasakan ke depannya, ya. Ya karena kita cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang sering dikumandangkan NKRI harga mati, yaitu insya Allah dengan konsep Islam, karena Islam nggak pernah mengajarkan korupsi, Islam nggak pernah mengajarkan judi, Islam nggak, bahkan yang sekecil apapun, misalnya di dalam bab di antara tanda meningkatnya keimanan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang kurang manfaat pada dirinya. Yang nggak manfaat aja orang yang beriman itu mending kita tinggalkan, ya, mending kita tinggalkan. Alhamdulillah di sini sudah nggak ada yang rokokan. Dulunya saya kan ada di sini nggak ada yang rokokan, ya, karena saya takut dengan tulisannya itu, ya, tulisannya itu kan. Itu mungkin yang bisa saya turunkan pada pagi hari ini sebagai motivasi bagi kita bersama. Ayo kita merajut ukhuwah persaudaraan dengan siapa saja, ya. Satu agama itu juga tetap sama-sama Islamnya. Saya yakin ada tata cara bagian dari amal yang selisih. Gak perlu eker-ekeran. Kalau orang berilmu insya Allah tenang. Yang nggak tenang itu orang yang kurang ilmu, ya, yang kurang ilmu. Akhirnya yang dijadikan jadi kelompok A, kelompok B, bukan kelompok A, kelompok B. Nanti kita menghadap Allah, ada bertanggung jawab. Dengan selain agama pun itu saudara kita, sama-sama anak bangsa. Ya. Kalau kita merujuk ada yang lebih tinggi lagi, itu saudara sekandung. Kan semua berangkat dari ibu Hawa. Ya. Jadi kita nggak perlu berdoa dengan siapa saja. Nah, cuman kalau ada kesalahan yang memang harusnya diluruskan, dibenarkan. Kalau yang benar, ya jangan dikatakan salah. Itu konsep misalnya. Mohon maaf, kayaknya sudah masuk waktu untuk kita sholat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi bagian dari ilmu yang mahal untuk kita bersama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu